Ya, semangat pagi sahabat MDRT. Ketemu lagi di acara YouTube Live MDRT Indonesia bersama saya Astuti Widiawati dan saya biasa dipanggil Jeng Astuti ya. Dan kali ini saya akan membawakan satu topik namanya polis gitu ya. Oke. Jadi izinkan saya share screen-nya. Oke. Ya, saya sudah 9 tahun MDRT member dengan kualifikasi 7 kali COT dan 5 kali TOT ya, dan memang mimpi saya ingin sekali menjadi lifetime TOT. So hari ini kita akan sharing dan silakan nanti kalau mau tanya langsung aja ketik di kolom chat ya, apa aja ya, kita akan sharing. Semoga hari ini acara ini bisa menginspirasi kita semua supaya semua yang ada di sini bisa menjadi MDRT dan klien pun yang mendengarkan hari ini di YouTube Live ini akan mendapatkan berkat ya. Oke. Kalau kita Google polis asuransi itu apa? Ya, itu adalah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak asuransi yaitu penanggung terhadap tertanggung ya. Semua orang tahu, tapi itu bukan itu yang saya bahas hari ini ya. Dan bagi klien polis adalah bukti cinta ke keluarga untuk perencanaan pendidikan, untuk paper aset, warisan, dan lain-lain. Ya. Sedangkan bagi agent, apa sih polis itu? Kalau bisa mencetak satu polis itu artinya apa? Itu closing, Bu. Dapat duit, dapat pencapaian, dapat prestasi, target, dan lain-lain. Juga menolong satu keluarga Indonesia untuk memiliki proteksi. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Ya, saya ingin kita membahas arti polis ini adalah polis yang kita beli atau polis yang kita edukasikan ke klien. Itu akan membuahkan cinta atau membuahkan derita. Artinya apa? Jangan sampai kita salah beli. Jangan sampai kita belinya ketawa-ketiwi, senang closing. Tetapi di ujung-ujungnya itu menimbulkan derita bagi orang lain. Atau kita sendiri belinya terburu-buru karena sungkan, karena temen, terus enggak, pokoknya guanya cuma gopek, cetiau ya, gua nggak mau, saya tidak mau lebih dari itu. Jadi tidak diperhatikan lagi isinya, tapi giliran kita mau klaim atau mau pakai itu fungsi dari polis tidak cocok dengan kebutuhan kita. Ya, terus polis itu akan menghasilkan senyuman atau tangisan. Terus dia memberikan ketenangan atau setelah beli kita perang. Ya, kadang-kadang kalau kita misalnya ngomong ke klien masalah meninggal itu enggak enak ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di polis udahlah UP-nya kecil aja lah, buat apa sih UP besar-besar, toh saya nggak nikmatin. Waktu kita berpulang dengan tenang, pertanyaannya yang kita tinggal itu tenang atau perang? Ya. So, teman-teman, saya ingin kita memikirkan waktu kita mau mencetak satu polis. Itu artinya prosesnya bagaimana? Dari pertama kali kita mengedukasi klien, ya, sampai polis itu jadi, sampai polis itu nanti berfungsi untuk kita gunakan waktu kita klaim. Saya mau cerita saya sendiri ya. Dulu pertama kali saya menjadi agent, saya nggak memperhatikan arti polis. Waktu itu saya hamil anak kedua dan saya memutuskan diri saya mau jadi agen asuransi karena saya butuh duit. Ya, waktu saya sudah menikah. Sebelum saya menikah saya pernah jadi agent waktu saya kuliah. Apalagi waktu kuliah, ya saya nggak mikiri polis itu istilahnya artinya apa kek, ke klien bagaimana kek. Saya cuma taunya saya butuh sepatu basket, saya butuh sepatu balet. Ya kan, karena waktu itu dompet saya mepet ya, jadi nggak ada duit untuk beli yang tadi itu ya. So saya join di satu perusahaan asuransi, saya cuma mikirkan gini, saya harus menerangkan fiturnya dengan benar, janji sama klien itu on time ya, terus berkasnya lengkap, that's it. Apalagi kalau misalnya dikasih tahu, kamu punya target sekian 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 ya, nah pokoknya saya capai target sudah, ya kan. Sampai saya bisa beli mobil waktu itu.
Dan saya happy banget dan istilahnya gini, pandangan saya terhadap asuransi itu luar biasa. Terhadap income. Nah, seiring berjalannya waktu saya sudah menikah dan saya tidak boleh bekerja, saya sempat berhenti. Ya, 2 tahun waktu saya hamil anak saya yang kedua, saya benar-benar butuh duit karena anak saya yang pertama itu tidak bisa sekolah di sekolah yang saya mau, ya, nggak ada dananya. Jadi saya bilang saya harus kembali ke perusahaan asuransi. Karena kenapa? Duitnya banyak. Terus suami saya tanya, lah kamu nanti prospeknya sama siapa? Loh, ya sama orang. Pokoknya orang yang bernafas saja di mall banyak orang kok, ya kan? Jadi saya bilang saya nanti bagi kartu nama, ya kan? Pokoknya apapun sampai saya bisa closing dan dapat duit. Tapi teman-teman waktu saya pindah Jakarta ya, jujur saya di sini di rumah saya sini itu sepi waktu itu tahun 98 ya. Itu sepi sekali dan saya nggak punya teman. Karena kenapa? Satu gang itu cuma 5 rumah. Dan itu pun yang ada cuma mbak-mbaknya doang. Ya, orangnya semuanya pergi bekerja. Nah, singkat cerita, saya cuma berteman dengan satu orang yang namanya Amelia dan sekarang dia sudah tiada. Karena berteman baik dengan dia, terus waktu dia saya tawarin ya untuk beli polis, dia menolak. Dia menolak karena dia bilang, aku sudah punya. Oh, mana sih? Kalau kamu sudah punya, kamu punya apa? Waktu itu saya jelas melihat bahwa tertanggungnya itu anaknya. Dan dia sebagai pemegang polis. Tetapi pengertian dia yang di cover. Nah, inilah teman-teman, hari ini kita mau belajar ya. Waktu kita ingin menciptakan satu polis untuk satu keluarga, pastikan kita mengedukasi dengan benar. Teman saya ini, karena teman baik, waktu itu saya sungkan. Ya kan, sungkan kan kalau teman baik. Terus kalau dia bilang, udahlah Astuti, jangan paksa-paksa. Gitu kan ya, jangan ngeyel. Gitu kan, jadi karena teman baik ya sudahlah. Singkat cerita dia terkena kanker. Dan waktu polisnya mau dipakai, nggak cocok. Sampai dia akhirnya meninggal. Dari sana saya menyesal luar biasa dan tapi itu adalah titik balik saya. Karena kenapa? Saya berjanji setelah ini saya harus memastikan bahwa orang yang beli polis dari saya harus tahu benar apa tujuannya. Jangan sampai waktu mau dipakai terus nggak cocok. Ya, pertanyaannya teman-teman, saya mengerti klien kadang-kadang mintanya preminya mesti murah meriah, ya kan? Tapi proteksinya besar, gitu kan? Sedangkan kalau agent pasti ada target-target tertentu. Kita kepengen mencapai MDRT, kita kepengen mencapai kontes-kontes yang ada di perusahaan kita, gitu kan? Dan kita kepengen kalau bisa ya preminya jangan kecil-kecil. Ya, karena itu bagaimana kita menyeimbangkannya. Ya, saya kepingin satu hal saja kita belajar hari ini, ya kan? Di dalam kita menciptakan satu polis, kita pastikan, ya, prosesnya harus benar. Prosesnya harus benar. Jadi jangan sampai, misalnya nih ya, waktu itu saya pernah ke klien ya, klien ini sulit banget ditemuin ya, bolak-balik batal, ya kan. Terus saya pikir dia nanti saya mau tawar ini karena dia nggak punya dana pensiun, jadi saya mau tawarkan sesuatu. Dan preminya cukup amazing. Ya, jadi saya mau tawarkan dana pensiun ya tahapan dan dengan premi waktu itu 500 juta ya. Tetapi dalam waktu saya ketemu sama dia, dia cuma bilang bahwa hospitalnya itu dia nggak ada, sudah ditutup yang di Singapura dan dia nggak mau buka lagi hospital. Saya bilang, loh kenapa? Kenapa Bu kok nggak mau hospital? Rugi. Apa itu hangus terus tiap tahun? Nggak mau saya. Buang-buang uang, sudah tahu zaman begini, pandemik lah, gini, gono. Dia bilang dia butuh duit. Saya bilang, justru waktu pandemik ini kan butuh hospital Bu, saya bilang gitu kan. Kita di mana-mana kita berkawan dengan virus loh, ya kan. Kalau sampai kita diizinkan sakit, ya saya nggak doain ibu sakit sih. Kalau diizin sakit gimana? Tapi saya terus mikir, waduh matang. Kalau misalnya saya cuma jualan hospital, preminya paling cuma berapa gitu kan ya. Tetapi teman-teman, waktu itu saya juga berpikir kalau dia nggak ada hospital dan tiba-tiba dia sakit, ya kan, terus polis-polis yang dibeli sama dia itu tidak ada yang berfungsi dengan baik, dia akan marah.
Nah, proses benar itu artinya waktu kita menjual, memang dia butuhnya hospital. Ya, atau preminya mungkin cuma 20 juta, 30 juta, bukan 500. Jadi waktu itu saya bilang, enggak Bu, Ibu harus ada hospital, terus saya terangkan hospital saja. Ya, jadi setelah hospital selesai closing, terus saya mau datang lagi nih, biasa kan agent ya, habis closing datang lagi. Waktu datang lagi ditawarin apa namanya yang besar, lah kan barusan beli, kenapa beli lagi, kamu tuh gimana sih, langsung ngomel-ngomel gitu ya. Terus ya sudah, pertanyaan saya, sebenarnya kalau saya nggak daripada saya berdebat sama dia jualan hospital, cuman dapat 20 juta, 30 juta, ya kan? Toh dia juga tidak suka hospitalnya, ngapain gue tawarin hospital? Bisa dong, kita tawarin aja 500 selesai langsung jebret TOT. Gitu kan? Tetapi itulah ya teman-teman, antara keinginan hati ya, antara keinginan hati, keinginan kita mencapai target kita atau kita mengutamakan kepentingan klien. Bergumul boleh, tapi keputusan yang di akhir tolong benar ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus-menerus konsistensi kita prosesnya benar? Ya. Yang saya lakukan adalah setiap hari pasti setiap pagi bawalah semua kegiatan kamu, klien kamu itu dalam doa. Ya, buat bilang sama Tuhan, saya mau ini loh ketemu si ini, si ini, si ini. Berkati dia supaya dia juga bisa memberkati saya. Dan sabar. Ya, sabar dan jaga hati. Jaga hati, jagalah dengan segala ketulusan teman-teman. Karena saya tahu ya kadang-kadang kita ini bisa apa ya, miring-miring sedikit loh. Pengen banget gitu loh. Pengen banget istilahnya, aduh ngapain ya daripada gua capek nerangin hospital. Udahlah gua kesana aja. Enggak ya. Dan tetaplah lakukan kebaikan. Teman-teman saya mau cerita ya, apa namanya istilahnya banyak sekali hal-hal yang saya suka alamin di dalam menjalankan bisnis asuransi ini sangat menarik ya. Terus saya merasa waktu saya bisa saya menyelamin arti sebuah polis untuk satu keluarga. Tugas kita tuh luar biasa loh. Mulia banget. Kenapa? Karena kita itu menjadi penyelamat satu keluarga. Kalau kita misalnya mengedukasinya dengan benar. Saya pernah ya mengedukasi satu teman. Waktu itu dia marah-marah, ya kan? Karena dia bilang begini, kamu kok maksa-maksa ya? Kamu nggak tahu kalau aku ini nggak punya duit gitu loh. Loh justru karena kamu nggak punya duit, makanya kamu itu harus punya asuransi. Mepet, mepet. Dia bilang iya. Sekarang aja kalau kamu nggak punya uang untuk bayar preminya, nanti kalau ada apa-apa sama kamu, sakit gitu, kamu pakai uang apa untuk bayar uang rumah sakit? Terus karena dia nggak mau beli, saya cukup keras ya. Kalau biasanya saya kalau teman baik atau kalau saya tahu bahwa dia memang benar-benar harus punya minimal hospital dan dia kalau nggak punya, kadang-kadang saya ini bisa jutek banget loh. Terus kayaknya harus beli gitu kan ya. Jadi waktu dia saya setengah paksa beli, terus dia bilang, oke, saya tanda tangan, terus langsung puas katanya gitu kan. Terus saya bilang, yang apa-apa mungkin kamu marah ya, itu toh hospital ini cuman yang paling murah ya, setahun cuman berapa ya, terus tapi kalau ada apa-apa besok-besok kamu akan bersyukur untuk itu. Dan ternyata dia terkena penyakit berat dan sekarang dia juga sudah nggak ada ya. Tetapi yang disyukurin adalah biaya 1,5 miliarnya itu tidak menjadi beban keluarga. Ya, sahabat MDRT yang terkasih ya. Saya tahu kita di dalam mengedukasi klien kadang-kadang kita perlu berjuang menerangkan dengan benar gitu kan ya, supaya dia beli ya kan. Terus pakai acara marah-marah pula ya. Tetapi ingatlah, satu polis bisa tercetak gara-gara kita. Ya kan, itu kita sudah menyelamatkan satu keluarga. Saya mau cerita papa saya ya. Papa saya tuh orangnya keras, ya kan. Terus ya bagi saya mungkin memorinya kurang manis, tetapi yang luar biasa. Paling tidak dia waktu meninggal dia bilang dia meninggalkan polis, ya kan. Jumlahnya tidak besar, tetapi yang saya rasakan adalah sejelek-jeleknya dia, ya kan. Dia tuh sudah mempersiapkan loh, mempersiapkan sesuatu buat keluarga. Ya, dan bagi saya,
wow, dia mau berkorban seperti itu dan istilahnya memberikan kita santunan, bagi saya itu luar biasa. Dan memori saya jadi manis, gitu kan ya. Bukan cuma karena uangnya, tetapi saya melihat hatinya waktu mau mempersiapkan punya polis buat keluarga. So, kita ini sebagai agen asuransi, waktu kita mengedukasi klien, kan saya tadi bilang, apakah dia akan jadi cinta atau derita? So, apakah dia jadi hero sekarang? Tapi tiba-tiba waktu meninggal kita jadi ngoceh-ngoceh karena apa? Seringkali waktu habis beli kita nggak follow up dengan baik, tiba-tiba waktu mau dipakai nggak ada. Klien saya ada ya satu, dia waktu itu beli di saya UP 1,5 miliar. Tapi yang hangus-hangus ya, yang kayak asuransi rumah, asuransi mobil gitulah, hangus tiap tahun. Di bulan Desember tahun lalu ya, ditutup. Dia marah-marah karena merasa cuan, rugi, angus gitu kan ya. Jadi waktu itu setelah ditutup, 4 bulan kemudian baru terdiagnosa bahwa udah nyebar nggak karu-karuan, dan dalam seminggu doang gone. Waktu itu dia nangis, Astuti bisa nggak dihidupkan kembali? Saya menyesal sekali Astuti, karena 4 polisnya, dari 4 polis yang ditutup itu cuma dapat 50 juta. Kenapa ditutup, Bu? Kenapa nggak bilang saya juga? Kan waktu itu saya sudah larang. Saya sudah nggak izinkan Ibu tutup. Iya, saya marah sama kamu. Gara-gara kenapa kok saya, itu polis-polis saya, uang-uang saya, kenapa saya nggak boleh tutup? Saya tutup aja. Tapi begitu tutup, Desember tutup, April, Mei nggak ada. Jadi teman-teman sekalian, juga seluruh klien yang menonton YouTube Live hari ini, ya kan? Mungkin polis cuma sebuah buku. Tetapi fungsinya, isinya, tolong diperhatikan. Dan makanya saya menghimbau kita ya, kenapa saya menarik sekali di bisnis ini, karena nggak ada habis-habisnya. Dunia berubah, kondisi ekonomi berubah, kondisi tubuh berubah, bahkan hubungan keluarga pun bisa berubah. Komunikasi antar keluarga bisa berubah. Jadi untuk itulah kita harus senantiasa mereview polis kita, terus lihat isinya tuh masih oke apa enggak. Bicara tentang proses ya, kita harus sabar dan tetap jaga hati. Saya pernah ya, waktu itu saya datang ke satu klien, masih muda, dia pemilik hotel ya dan mall, kaya sekali, dan istrinya cantik sekali. Dan waktu saya prospek, ya sikapnya biasa lah ya, orang kalau di prospek asuransi kan kurang happy gitu kan ya. Terus singkat cerita dia cuma mau beli kecil banget. Ya kan, kecil banget, dan itu pun cuman tabungan yang keluar dikit gitu. Saya bilang, Pak, padahal saya mengencourage dia untuk proteksi income. Kemudian, tidak lama kemudian, kira-kira 6 bulan dia panggil saya kembali. Dia marah-marah luar biasa. Dia ngamuk-ngamuk sampai maki-maki. Terus saya bingung, loh, saya ini salah apa sih? Kok datang diamuk-amui, dimaki-maki. Cuma saya bilang sama diri saya sendiri, sabar. Waktu itu ada suami saya ya. Terus suami saya juga bingung, kamu salah apa sih? Enggak tahu. Oke, enggak tahu kok. Dimai. Tapi yang saya lihat di meja dia ada cek. Tahu cek? Giro tuh loh. Garet tanda tangan cek gitu kan, tinggal dibayarin. Saya bilang, ini beli cek, berarti dia mau closing sama saya gitu. Tapi kok ngamuk-ngamuk ya? Jadi saya bilang ini, sabar siapa tahu ada hikmahnya, dia habis marah-marah, dia mungkin BT, gucinya baru pecah gitu ya, mobilnya baru tabrakan ya, saya nggak ngerti lah. Ternyata waktu itu dia marah gara-gara istrinya itu terdiagnosa kanker stadiumnya cukup lanjut, mendadak juga, dan dia marah banget kenapa saya tidak menawarkan asuransi penyakit kritis dan asuransi jiwa. Kenapa menawarkan tabungan? Terus saya dulu kalau prospek ya teman-teman, saya bawa proposal. Terus proposal itu saya coret-coret dan saya tulisin tanggalnya. Terus juga hasil saya bertemu dengan klien itu apa. Misalnya dia menolak, alasannya ini. Atau dia menerima tapi pending dan lain-lain. Pokoknya selalu saya tulis di proposal yang saya bawa. Supaya pas saya nggak lupa. Jadi waktu saya datang lagi ke dia, saya datang, loh Pak, ini saya sudah loh. Tapi dia ngamuk, dia nggak mungkin. Loh, ini kan coretannya, tulisannya Bapak. Tapi kalau orang sudah marah teman-teman ya, janganlah kita membela diri di depan dia. Pokoknya kita salah aja. Tetapi saya tutup dengan satu perkataan, Pak,
Ya maafkan saya, mungkin saya waktu itu kurang tegas, saya kurang paksa Bapak sedikit, ya kan? Karena saya pikir waktu itu Bapak juga sudah kenceng banget, ya kan? Jadi saya merasa udahlah, ya nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Ternyata saya salah. Tapi saat ini Pak, mumpung masih ada kesempatan, buat si kecil, do it now. Beli proteksi yang cukup Pak. Jiwa kritis. Ya, posisi saya gimana? Pak, yang sudah terjadi nggak bisa. Sudahlah, tetapi jangan sampai menambah beban. Kalau sampai Bapak ada apa-apa, keluarga ini mau jadi apa? Come on, you can do it. You can do your best for your family. Jadi berapa yang saya itu? Saya bilang satu hal dan tahu nggak waktu itu preminya 100 juta ya kira-kira 18 tahun yang lalu lah atau 17 tahun yang lalu itu gede sekali bagi saya. Dan dia tahu nggak apa yang dilakukan sama dia? Wah, kamu tuh penipu. Kamu itu pokoknya dia marah-marahin saya, dia rokokan gitu kan ya. Habis rokok apa ngerokok gitu, asapnya tuh ditiupkan di muka saya. Itu suami saya nggak tahan. Dia marah sekali, saya bilang, udah sabar, kamu duduk aja di mobil, duduk manis di mobil ya. Sebentar lagi. Saya bilang, udahlah kalau dia nggak mau nggak usah paksa, sudah keluar aja. Saya bilang, enggak, dia ini cuma kecewa karena istrinya cancer. Sabar. Udah kamu tolong tunggu saya sebentar lagi. Paling 5 menit selesai. Jadi waktu itu suami saya keluar. Dia duduk di mobil dengan marah, mukanya udah kayak kepiting rebus gitu kan ya. Saya menanti aja, saya cuma ngeliatin mata saya tuh ngeliat dicek tuh cek itu kapan ya ditulis gitu kan ya, kapan dan dierek-erek dan saya pulang gitu kan mestinya kan. Terus dia masih ngamuk-ngamuk, saya dengerin terus pada akhirnya. So saya harus bagaimana nih? Ya itu Pak. Ini aja. Harus. Jangan yang lain Pak, jangan yang keluar-keluar duit, udahlah. Yang proteksi income-nya harus ada, proteksi kritis harus ada, dan hospital Bapak harus lengkap. Dan setelah itu dia tanda tangan, dan saya keluar. Dengan bawa apa? 2 cek. 100 jutaan, gitu kan ya. So, teman-teman, kalau kamu selalu melakukan kebaikan, ya, saya percaya kebaikan itu akan balik lagi sama Anda. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ya, 5 menit lagi, saya sharing saya cuma 30 menit. Setelah ini kita boleh tanya apa saja, ya kan? Saya akan jawab. Dan yang pasti teman-teman, saya izinkan saya share screen lagi. Yang pertama, jadilah benar dulu sebelum kamu jadi besar. Dan waktu kamu jadi besar, jangan lupa jadilah berkat bagi bangsa Indonesia. Saya ingin semua yang ada di sini, kalau kita nantinya sudah mencapai MDRT dan tahun depan kalau misalnya sudah tidak ada lagi lockdown dan kita bisa ketemu di annual meeting, ingat-ingat kita masih kompak ya di sana ya. Kita akan cari mana tuh yang dari Indonesia, kita akan bersatu dan kita akan ramaikan tuh MDRT, bahwa MDRT Indonesia tuh semarak ya. So, ingat, jadi benar, jadi besar dan jadi berkat bagi bangsa Indonesia ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan saja. Saya tunggu, ya kan. Terus, saya teringat ya, ada satu cerita waktu saya, kenapa saya mau jadi TOT. Banyak orang yang tanya, kenapa sih Astuti kamu mau jadi TOT buat keren kah? Enggak, teman-teman. Sebenarnya awalnya saya mau jadi TOT itu apa sih? Bukan karena duitnya. Waktu itu saya ingin menyuarakan sesuatu ya di perusahaan saya dan ada yang nyeletuk, lu kalau nggak TOT lu diem aja, ya kan? Jangan ribut, diem. Kalau TOT baru bicara gitu. Wih, saya tuh sampai gini, loh, emang kalau MDRT nggak dihargain apa? Terus kalau nggak MDRT gitu nggak boleh bersuara apa? Saya bilang gitu kan. Tetapi kata-kata itu memicu saya dan benar-benar menemplak. Saya pikir, oh gitu. Ya oke lah, saya mau coba lah. Saya mau coba gimana sih kalau mau jadi TOT itu susah apa enggak? Nah, terus dengan leader saya tanya, apa saya bisa ya? Oh bisa, Suti. Pokoknya beranilah bermimpi besar dan yang paling penting, tujuan kamu menjadi TOT itu harus kuat. Bukan karena cuman mau bicara aja jadi TOT nggak kuat. Oke, jadi saya pikir, oh ya saya pengen memberi warna sesuatu dalam kehidupan saya, atau saya pengen jadi TOT.
Nah, waktu jadi TOT saya datang ke annual meeting ya di Naples. Terus saat itu saya lihat loh kok nggak ada ini ya, nggak ada orang lain lagi yang perwakilan dari Indonesia. Terus saya lihat, wow, saya ini bawa nama bangsa. Nah, dari sanalah keinginan saya untuk menjadi TOT itu menjadi lebih besar. Wow, aku ini membawa nama bangsa, men, ya kan? Bangsa Indonesia loh di kancah internasional. Jadi waktu saya di sana ada pertandingan pidato 1 minute to win it ya, 1 menit untuk memenangkan. Jadi kita mesti pidato bahasa bahasa Inggris kok bahasa Indonesia masa nggak usah belajar ya, bahasa Inggris gitu ya. Begitu saya harus pidato bahasa Inggris, saya panik. Saya merasa begini, mateng loh, saya nggak bisa terlalu bahasa Inggris, tapi saya hafalannya kuat. Oh ya sudah, jadi akhirnya apa, tak hafalin. Ya, saya latihan bicara semalaman, saya hampir tidak tidur ya. Saya telepon teman saya, cicik saya, anak saya, semuanya saya telepon hanya untuk latihan ngomong. Supaya kalau misalnya gitu, oh itu curtain, bukan curtain mama, curtain. Waduh, kok ada tekukannya gitu kan ya. I want to go to school gitu. Bukan begitu mama, jelek gitu kan ya. Jadi semalam saja kita dikasih waktu cuma semalam. Jadi waktu itu saya main remi aja gitu kan. Saya tahu aduh ya Indonesia tuh galakan penggalaan reminya keren. Ya udahlah, jadi saya main remi dan reminya saya ganti dengan gambar-gambarnya asuransi dan itulah yang saya bawakan. Dan waktu waktu saya memenangkan itu menjadi juara 2. Terus audiens meminta saya untuk tampil di platform internasional di Vancouver, di MDRT Vancouver. Saya tanya lagi, loh yang tampil di sini kok enggak ada orang Indonesia, kenapa? Orang Indonesia tuh pintar-pintar loh, saya bilang gitu kan. Banyak yang pintar-pintar, hebat-hebat. Terus kalau bicara tuh keren-keren. Terus dia bilang, waktu itu dengarnya harus TOT. Hah? Emang harus TOT? Saya bilang gitu. Oh iya. Oh. Terus apalagi kalau misalnya kamu bisa menjadi lifetime TOT, katanya gitu. Emang apakah harus seperti itu? Ternyata waktu itu dibilang iya. Oh, jadilah waktu itu templakan buat saya lagi, saya bilang harus ada banyak orang yang berdiri di platform internasional. Dan ternyata sekarang bukan cuma TOT ya, kamu MDRT aja, kamu bisa berdiri dan berbicara di panggung internasional dengan syarat-syarat tertentu. So teman-teman, buka mimpimu ya. Jangan cuma melihat polis itu sebagai pencapaian semata atau cuma ya sekedar menolong orang selesai. Tapi boleh nggak mimpi itu dibesarkan? Untuk apa? Mengharumkan nama bangsa. Supaya apa? Kita kuat di dalam mencapai tujuan kita. Oke, ditanya ya, bagaimana supaya prospekan kita yang udah closing bisa konsisten bayar, jangan sampai lapse. Cara edukasinya bagaimana? Kalau saya biasanya, saya pertanyaannya aja yang kita ganti ke klien. Dia mau diprospek sampai kapan? Gitu kan. Dari awal ya teman-teman, dari awal tuh jangan gini loh. Bayarnya berapa tahun? 10 tahun, selesai. Jangan begitu. Cara pertanyaannya yang diganti gitu kan ya. Kalau boleh tahu Pak, ini rencananya Bapak kepengen di cover sampai kapan? Tujuannya apa dulu? Karena banyak tujuan orang sekarang ini ya berubah ya. Dulu untuk warisan, dulu. Kalau sekarang kebanyakan, oh sampai anak saya lulus aja. Ya kan? Oh, berarti kalau sampai lulus sampai dia umur 23 dong ya. Nah, jadi pastikan dia bilang sama klien ya itu bayarnya sampai umur 20 sampai dia berusia 23. Sampai kita mau berganti tujuan atau mau tutup polis karena tujuannya sudah tercapai gitu. Atau kalau tujuannya sampai warisan ya sudah. Klien akan dikasih tahu, Pak, bayarnya sampai tutup kontrak. Itu ya. Dari awal tolong di set up pertanyaannya. Jadi kita harus usahakan apa yang di kepala kita tuh nyampe di klien. Jangan sampai di kepala kita begitu tapi klien itu nangkepnya berbeda. Itu akan sangat berpengaruh ke depannya. Jadi kalau dari awal kita sudah menanyakan dengan benar dan dia bilang, "Oh ya, saya mau sampai anak saya lulus." Dia akan bayar terus. Gitu. Ya. Dan kalau misalnya dia anggot di tengah-tengah, tanyakan aja ada masalah kah. Jadi itu saatnya kita untuk bisa keep in touch dengan klien. Kalau saya ini ya rutin ya teman-teman ya.
Untuk klien-klien tertentu saya tanya dia kepengennya tuh di apa namanya di review tuh berapa lama sekali, setahun sekali atau setahun 2 kali. Kalau mereka yang apa namanya demennya investasi biasanya 3 bulan sekali minta diupdate. Kita nggak usah datang kan, sekarang kan enak kan semuanya online toh. Jadi saya selalu siapkan apa namanya pelaporan secara lengkap. Terus saya bilang, Bu, ketemu ya di Zoom meeting sebentar aja 15 menit untuk update. Kayak kemarin saya update gitu, dia senang. Loh ini isinya apa tuh Astuti? Yang ini apa? Saya lupa semua. Ya, setelah saya update semua, terus dia bilang, ada produk baru apa? Gak enak toh? Enak toh, mari update prospek lagi gitu ya. Jadi itulah yang membuat prospek saya itu nggak habis-habis karena memang saya sendiri update ke kliennya rutin. Ya, oke. Terus ada yang tanya lagi, sebentar. Gimana caranya sabar selalu? Oh, kalau saya minum kopi, Bu. Minum kopi, terus kalau bisa kopinya pakai es. Ini guyon ya. Tapi benar ya, teman-teman kalau untuk sabar, selalu camkan di kepala kita bahwa ingat orang ini nih marahnya ya mungkin saya selalu gini loh mengasumsikan oh ini mobilnya barusan keserempet. Ada kan orang kalau senang mobil terus mobilnya keserempet kan marah ya kan, terus ngamuk-ngamuk gitu kan, atau misalnya dompetnya baru hilang. Kalau perempuan, oh banyak penyebabnya perempuan ya, tahu oh, paling barusan dapet ini gitu kan. Jadi waktu saya men-switch my mind saya bahwa dia marah karena itu, beres ya. Jadi nggak usah terpengaruh ya kan. Ada kok klien saya yang sampai hari ini ada yang marah sama saya, aja saya masih sabar menanti sampai dia memaafkan saya ya, dan tetap lakukan kebaikan. Jangan lupa tetap lakukan kebaikan. Ingat, kalau kita selalu melakukan kebaikan sekalipun dia tidak baik, kebaikan itu akan kembali lagi ke kita. Ya, teman-teman ya. Jadi hidup ini indah ya toh, happy aja ya. Terus kalau sama klien yang angot, anggap aja contoh, dia baru nyapu ngepel, pel-pelannya airnya tumplek, tahu tumplek. Tumpah semua gitu kan kesel. Loh kayak saya kemarin, ya kan? Enak-enak masak, tumplek itu 1 gelas minyak. Pusing loh, ya kan? Terus jadinya apa? Buengkel banget kan saya waktu itu. Oh ya sudah, ya sama klien saya juga bisa mengalami hal yang sama. Anggap gitu aja. Jadi ini di dalam kita ini jangan merasa gini, orang ini kok tukang nyalain orang sih, boncak no sungguhan sih, sebel banget. Nah kalau kamu mikirnya gitu jadi sebel gitu kan, terus muka kita jadi jelek, terus matanya mulai gini, mas itu kan jelek banget gitu kan ya. Untuk senyum aja susah ya. Terus bagaimana sikap menghadapi penolakan terus-menerus bagi pemula di bisnis ini? Teman-teman, bagi Anda yang memulai bisnis ini, ya, waktu kita prospek ke klien, yang di kepala kita itu bukan begini, dia harus closing loh, dia harus closing, enggak. Tapi bersyukurlah kamu punya ajang untuk latihan. Untuk kamu latihan presentasi, untuk kamu latihan mengenali klien, mengenali orang, atau yang kamu mungkin waktu ketemu orang masih baru, apa ya, masih baru pakai Zoom, ya anggap aja itu latihan. Dan ingat, kamu diberikan kesempatan sama Tuhan untuk apa? Berbuat baik sama dia, mengedukasi dia, membuat dia mengerti. Dengan apa? Kita kan nggak biasa nih melatih orang. Itu latihan kita. Ya, semakin banyak, semakin baik. Di bisnis ini tuh luar biasa ya. Bukan kayak bisnis baju. Kalau bisnis baju misalnya kita bawa gini ya, ini berapaan gitu kan ya. Oh ada diskon apa enggak? Terus dipakai, bagus selesai. Bisnis ini kan enggak ada wujudnya. Terus klaimnya selalu dalam kondisi yang enggak enak loh. Sakit masuk rumah sakit, itu orang lagi kondisi enggak enak, betul nggak? Apalagi kalau yang kena COVID, sudah nafasnya sesek, panas, terus kepalanya nut, itu kalau kamu salah ngomong tinggal disemprot-prot gitu kan ya, terus ngomel-ngomel gitu kan. Nah, yang kedua, waktu apa? Waktu dia kena sakit kritis. Orang yang kena sakit kritis, kadang-kadang apa? Apa namanya, secara mental dia sudah down, terus dia sudah merasa, aduh kok gua kena sih gitu kan ya. Kalau dia positif nggak apa-apa, kalau dia lagi negatif. Habis itu ngelihat nggak bisa keluar pula klaimnya, gitu kan ya. Kok nggak bisa keluar sih? Berarti kamu nipu dong, wewek gitu kan. Nah, jadi teman-teman, istilahnya kalau kita menganggap itu adalah satu latihan yang luar biasa dan kita berlatih untuk menolong orang, saya rasa
saya rasa kita akan bertahan. Saya tuh kok nggak pernah banyak mikir ya. Saya biasanya kalau prospek itu sederhana aja loh teman-teman. Ketemu orang ya tak omongi mau syukur nggak mau ya wis kan enak toh meeting terus ngobrol sana sini ngopi sana sini happy people loh menurut saya loh ya menurut saya. Jadi kalau closing ya tak anggap berkat itu sudah Tuhan yang atur gitu loh. Tugas saya cuma satu, do my best dengan segala ketulusan hati. Cuman do one kindness, cuman melakukan satu kebaikan, that's it, ya kan. Selanjutnya ya sudahlah terserah Anda. Gitu kan, dia mau closing sama saya, dia mau berkatin saya, amin, nggak mau pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya percaya lah, waktu kita menabur banyak, ya kan, jadi biasanya kita tabur terus gitu ya, kadang-kadang sudah sampai ke depan, yang belakang closing, habis itu yang depan closing, jadi kadang-kadang closingnya tuh jadi apa acak random gitu ya. Kayak saya di zaman pandemik ini ya, saya gila-gilaan di dalam apa namanya memprospek orang, banyak banget. Ya kan. Terus apakah semuanya closing? Enggak. Ya ada aja sih ngomong ya, aduh Suti ya gajiku tuh dipotong separuh, ada sih dipotong 40%, 20%, habis itu ada lagi yang bisnisnya bangkrut. Terus tapi ada juga yang, wih aku lagi naik daun gila loh. Saya tuh datengin itu loh alat colok. Wah dia edan-edanan ya, jadi istilahnya dia pun closing besar banget ya. Jadi dia bilang aku mau beli deh, mau beli polis asuransi, tapi kalau bisa dengan dana yang ini aja, jadi saya tuh supaya dikelola, jadi nggak ada sistem gagal bayar. Ya, jadi saya tabur banyak banget. Apakah saya pernah malas? Loh pernah. Apakah saya pernah stres? Ya pernah lah. Saya kan manusia biasa, ya. Ya. Jadi waktu saya stres, gitu, saya malas gitu ya. Tapi kenapa kok saya tetap closing terus tiap bulan? Tiap bulan loh teman-teman. Why? Karena ya itu loh tumpukan dari yang saya prospek. Tahun ini sebenarnya adalah tahun ujian yang lumayan bagi saya ya. Kenapa? Karena saya tadinya berencana untuk menjadi TOT di Q1. Saya sudah punya kandidat untuk closing itu preminya sekitar 3,5 sampai 4 miliar. Total case-nya itu ada 27. Teman-teman, itu sudah saya prospek sejak tahun lalu. Ya sejak tahun yang lalu, karena tahun lalu saya sudah double, jadi saya berhenti, terus saya pikir ini saya mau tambahin sedikit, ternyata mereka semuanya pending, dan saya pikir ya kan karena sudah tanda tangan, Bo. Ya saya tinggal submit, ya atau sudah saya submit gak bayar gitu kan ya. Tapi setelah itu saya pikir di Januari nanti lumayan lah ada sekian, ya atau terus di Februari ada 1M, di Maret dan selesai. Tapi apa yang dikata? 27 case yang saya cadangkan di Januari, Februari, dan Maret. Ini buat kalian, ini baru saya buka ya, jadi istilahnya buat kalian belajar. Jadi enggak, istilahnya saya pun dalam prospek itu bukan berarti smooth-smooth aja gitu, enggak. 27-27-nya semuanya cancel. Ada yang sudah saya submit, sudah bayar. Ya kan sudah bayar. Tetapi karena ada 1-2 hal di dalam memenuhi segala kelengkapannya untuk asuransi, nggak mau. Ada yang sudah submit, sudah bayar, ya kan? Nggak mau medical. Padahal dia dosanya banyak. Ada yang sudah medical, sudah kena ekstra premi, sudah tanda tangan, bahkan tiba-tiba cancel. Ada yang semuanya sudah clear, 600 sekian juta. Sudah cancel, sudah submit, sudah bayar, sudah jadi, tiba-tiba belum 14 hari, ya kan datanglah cuk yang lain batalin, Pak. Pertanyaannya, apakah setelah itu saya bilang, aduh, suratan tanganku rasanya nasib loh. Kayaknya tahun ini bukan tahun saya jadi agen asuransi, Bos. Mau sore 3,5 M, 27 case, terus enggak jadi semua. Jadi hari ini kamu harus berhenti jadi agen asuransi. Ciswanya enggak cocok. Tahu ciswa? Apa itu jenenge? Ramalannya enggak cocok. Gitu kan ya. No. Karena bagi saya, ya kan, saya selalu berpikir, Tuhan, why? Loh, tadinya saya sempat marah. Ya marahlah. Sedih lah. Sempat enggak pede waktu ada yang ditolak di Januari, saya langsung ganti dengan case-case yang lain supaya nggak bolong lah istilahnya.
Tapi waktu itu saya berpikir nggak, saya merenung teman-teman. What happened with me? Apa yang salah dengan saya? Apa yang perlu saya koreksi? Saya sampai telepon lagi ke klien. Saya tanya apa salah saya atau apa yang harus dikoreksi dan lain sebagainya. Supaya apa? Saya benar-benar mau memastikan bahwa proses yang saya lakukan itu benar. Ya kan? Dan kalaupun saya ada salah, saya harus cepat-cepat minta maaf. Saya harus segera memperbaikinya. Dan ingat, Tuhan nggak pernah tidur. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya yang rajin dan berdoa. Ya, jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, target tetap di OTC. Gimana cara ya menggantikannya ya? Saya hampir give up nih, saya bilang gitu kan. Tapi saya kan saya mentor ya, saya juga dicontoh banyak orang gitu kan ya. Saya tidak mau saya jadi batu sandungan. Jadi saya cari lagi, ya kan? Cari lagi. Jadi singkat cerita di pertengahan Q2 saya baru mencapai COT, ya. Belum TOT teman-teman, belum. Tenang, ya. Jadi masih ada ke depan satu kali lagi untuk apa? Kita cari lagi. So bagi teman-teman sekalian yang hari ini masih belum mencapai MDRT pun jangan putus asa. Banyak keluarga Indonesia yang menunggu di luar sana, ya. Untuk apa? Menunggu kita menerangkan dengan benar. So bersyukurlah hari ini Anda belajar bahwa di dalam mengedukasi atau di dalam sebelum polis itu tercetak, ya kan, pastikan prosesnya benar. Ya. Oke, pertanyaan yang lain. Bagaimana Bu Astuti, klien pasti banyak. Biasa atur waktu antara servicing dan update. Oh iya ya, kita pasti ya atur waktu pastilah. Ya, jadi saya punya waktu, kan saya bilang tadi, klien saya bedakan klien itu ke beberapa jenjang ya, A, B, C. Ya, A, B, C. C itu klien yang sebenarnya klien tidak jelas gitu ya. Maksudnya gini, dia kalau minta itu harus saat itu juga. Kalau kamu nggak ngasih terus ya, pokoknya klien yang suka bikin kita horor gitu ya. Itu bagian C. Itu yang saya catat juga ya. Jadi supaya apa? Saya tidak melupakan dia. Jadi saya tidak memandang preminya, tetapi saya memandang kebiasaan dia kalau minta ke saya gitu kan ya. Jadi saya catat terus saya minta ke VIP klien tuh, saya tanyain dulu Bu, mintanya di update itu tiap berapa lama sekali dan bulan apa yang nyaman buat Ibu atau harinya sekalian. Langsung saya masukkan di agenda. Karena teman-teman, saya punya tim ya, saya ngajar, saya mentor, saya juga ada pelayanan, saya juga jadi trainer di beberapa bank di Indonesia. Jadi itu waktunya harus diatur. Kalau enggak, kalau klien marah ya, sehebat-hebatnya dirimu kalau kamu tidak melayani dan tidak update dia akan lari ke agen yang lain. Pasti. Jadi bagaimana kamu membuat klien kamu itu jatuh cinta dan tetap mingle sama kamu, itu harus update, itu wajib. Bahkan saya sudah siapkan ringkasan polisnya itu memang secara berkala saya sudah siapkan. Sekarang kan enak banget. Sekarang ini online, ya Allah ya online. Cuman online. Bu, ketemu sebentar kayak kemarin saya cuma 15 menit saya nyampe di Kebon Jeruk. Klik on, selesai. Ngomong-ngomong kepek, selesai dan dia bilang, saya mau Astuti nambah. Enak toh? Satu. Langsung klik lagi, Bu, saya ketemu ya 15 menit aja. Saya selalu ngasih waktu update itu 15 menit dan saya on time 15 menit saya selesaikan. Karena saya tidak mau klien enak lihat saya. Iya toh. Lu enggak enak. Lelek enak. Terus tiba-tiba terus sambil ngomong terus dia begini. Buang muka terus kayak gini-gini itu kan repot. Kamu kayak kamu enggak dianggap gitu loh. Terus apalagi video off. Maksudnya saya off ya. Ah ya, signalnya enggak bagus. Wah, itu hati-hati. Sudah berdua terus dia off gitu kan gemes banget gitu, kayak saya ini kayak ngomong sama siapa. Jadi saya pastikan saya cuma 10-15 menit kelar. Klik nyampe di Bali. Klik nyampe di Surabaya. Jadi semalaman itu kemarin saya bisa update 5 orang sekaligus. Harus diatur waktunya. Kalau nggak diatur mustahil dan kita pasti akan berantakan. Karena waktu kita sama-sama 24 jam ya. Jadi nggak ada yang 26. Loh, waktu saya 24 jam ya teman-teman ya. Oke. Terus Bu, kalau prospek orang yang nggak dikenal gimana caranya? Loh ya kenalan aja. Prospek orang yang nggak dikenal. Loh, kalau saya ya anggap aja kenal.
Sama gitu kan ya. Tinggal kamu apa? Pertama kali waktu opening pembicaraan itu diatur. Contoh ya, saya suka nih waktu dulu kita masih bisa minum di Starbucks ya, istilahnya rame gitu ya. Saya modal satu gelas, saya bawa satu gelas, ya kan. Terus jangan dihabisin. Kalau tiap klien satu gelas terus dihabisin ya kembung ya kita ya. Saya modal satu gelas, terus saya lihat tuh. Ini enggak dikenal kan? Prospek orang enggak dikenal kan? Oh, aku tak duduk situ ya. Mbak, boleh nebeng duduk sini ya? Oh, silakan Bu. Gitu. Iya, rame nggak ada tempat duduk. Oh ya, silakan gitu, silakan. Terus kan dia biasa atau gadgetan, enggak ini gitu kan ya. Bagaimana nyapa dia supaya dia ngeklik ke saya kan? Kadang-kadang saya gini WA saya baca, terus saya ketawa-ketawa sendiri. Mas, ya ampun kok bisa ya orang nih ngirim-ngirim kayak gini, terus saya cekikan. Terus Mbak itu kan merasa terganggu kan. Oh, sih orang ini gini. Iya Mbak, lucu loh ini. Apa tuh Mbak? Nah, biasa orang Indonesia tuh suka kepo. Itulah beauty-nya Indonesia. Jadi kalau kamu mau kenalan sama orang yang tidak dikenal tuh bisa banget, ya kan? Ini loh Mbak, terus saya kan ngomong gini-gini lah, saya cerita, oh lucu ya gini. Oh ya Mbak kerja di sini. Oh ya saya kerja di Wisma BNI misalnya gitu kan. Oh di kantor apa Mbak? Terus ternyata dia itu direktur salah satu perusahaan, pokoknya dia keren banget lah. Terus dia bilang, tasnya bagus ya, kata dia gitu. Oh, iya, makasih, saya bilang gitu kan. Terus kenalan, udah. Oh, saya di asuransi. Begitu saya kasih kartu nama saya, oh di asuransi langsung. Takut ya? Tenang. Tenang aja. Kenapa sih takut kalau ketemu agen asuransi? Saya cuma pengen tahu aja, curious. Tapi saya enggak menakutkan loh. Malah nanti Mbak kangen-kangen loh sama aku. Nah, gitu aja. Kalau saya. Terus emang saya suka pancing dia begini. Mbak pasti sudah punya asuransi dong. Direktur. Ya kan? Terus dia bilang, ya udah banyak. Malah saya beli lagi. Apalagi bayar lagi. Aduh, nanti saya enggak makan, cuma bayar premi tok. Oh, kalau boleh tahu itu isi proteksinya apa aja Mbak yang sudah dibeli? Ya enggak tahu lah. Pokoknya saya itu sudah bayar 5 juta sebulan. Mahal pol katanya gitu, sudah 5 juta. Loh lah iya bayar 5 juta tiap bulan itu isinya apa? Isinya apa ya? Loh agent saya yang tahu. Nggak usah, saya nggak usah ikut ngurus, pokoknya semuanya beres. Nah, itulah ya. Mbak perlu ketemu lagi sama saya. Kenapa? Mbak, saya aja nih Mbak, kalau mau beli HP Mbak. Tak pentelengin loh, cacat apa enggak, padahal bayarnya cuma sekali. Saya juga harus tahu ini fiturnya apa. Saya pakai bener apa enggak? Lah, kalau Mbak bayarnya 5 juta setiap bulan sudah berapa tahun? Lupa aku udah berapa tahun. Terus Mbak nggak tahu isinya. Nah, kalau tiba-tiba waktu meninggal dapatnya cuma 100 juta, 200 juta, apa enggak marah? Padahal setahun bayarnya 60. Terus habis itu dia telepon agentnya. Halo? Ya, itu isinya polis saya apa? Saya juga lupa, Ibu. Loh, itu dapat agent kayak gitu gimana? Langsung dia bilang, loh kamu ini gimana ya? Aku terus dia ngoceh-ngoceh, terus akhirnya dari sanalah saya langsung prospek dia. Jadi teman-teman, gampang ya kalau orang dikenal. Atau kalau di pesawat, paling enak tuh kalau duduk di pesawat itu loh. Kanan kiri lah enggak dikenal toh. Guyang-guyu aja. Oh iya, gitu. Terus nanti biasa saya tuh pakai WA, suka baca-baca. Terus saya selalu lihat TikTokan saya edan-edan gitu kan ya, terus ketawa-ketawa sendiri. Biasanya sebelah saya pasti langsung kepo. Dan kalau yang di sebelah saya pesawat apes lah pasti ya, tak jak foto misalnya. Kita foto ya Mbak biar enggak lupa. Klik gitu kan ya. Habis saya bilang, aduh, tak kirim ya Mbak foto nih. Tak kirim kemana ya? Oh ya ampun, saya enggak punya WA-nya Mbak loh. Nah, WA-nya berapa Mbak? Gitu langsung. Loh, sampai hari ini saya udah kenal satu orang di Bali ya. Saya sampai bilang, Mbak, masih ingat saya? Oh ya ingat banget. Ibu kan yang rambutnya warna-warni itu. Ingat. Soalnya ibu cara kenalannya aneh. Tapi nancep di kepala saya. Saya loh, kamu kirimin foto, Bu. Nggak ada orang ngirimin saya di pesawat. Asik ya. Cuman begitu doang ya, teman-teman ya. Gampang toh. Jadi kalau mau kenalan sama orang gitu aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya supaya buat kita bisa bertahan di bisnis ini dan bisa konsisten untuk capai goal? Ya tujuannya, istilahnya gini. Tujuannya harus kuat. Tujuan harus kuat itu bukan gini loh teman-teman ya. Oh, saya mau MDRT.
Wes, MDRT itu 483.333.800 titik. Bukan begitu. Why you wanna be MDRT? Why? Apakah cuma label MDRT? Apakah cuma duitnya MDRT? That's it. Terus gagah gitu, bergaya gitu. Ada logonya biru-biru, ya kan? Tring, kayak logo malaikat gitu, biru. Apakah hanya itu? Kalau hanya itu, tujuanmu itu enggak kuat. Temukan why you have to be an MDRT. Kayak saya, kenapa kamu harus TOT? Atau kalau orang yang kepengen income 10 juta, pokoknya aku pengen income 10 juta. Loh, kenapa harus punya income 10 juta? Ya pengen aja. Loh, kalau cuma begitu aja teman-teman, memang susah. Karena kenapa begitu ada halangan, dera, terus aduh enggak closing-closing, kita kan langsung ngomongnya apa? Alah, apa namanya, enggak 10 juta ya gak apa-apa kok. 3 juta ya hidup, saya 1 juta aja saya hidup. Ya gampang lah. Minggu ini pokoknya 3 kali saya tak mampir ke rumah teman. Jadi makannya udah gratis. Gampang toh. Paling ya yang berapa hari makan sehari 2 kali. 1 juta mah cukup lah. Kalau kamu tidak tahu alasannya why harus dapat income 10 juta, ya nggak dapat. Ya caranya gampang banget ya. Temukan why-nya. Ya, kalau memang itu buat anak kamu. Contoh saya ya. Saya itu waktu anak saya nggak bisa sekolah, itu saya nangisnya sampai cium lantai. Saya merasa saya ini, saya sangat concern sama pendidikan. Ya, karena jujur ya, saya dulu bintangnya sekolah lah. Saya tuh sekolahnya jarang. Akeh bolos sih. Karena banyak pertandingan nari lah, pertandingan ini, pertandingan itu gitu kan. Nyanyi lah, opo lah, bolosnya banyak saya. Ya kan. Tetapi satu hal pokoknya harus lah. Pokoknya harus juara aja. Terus sekolahnya juga harus bergengsi. Saya nggak bisa diatur-atur, harus sekolah sini, enggak mau. Saya maunya sekolah yang saya pilih. Gitu kan ya. Tapi waktu saya memilihkan sekolah untuk anak saya dan dia tidak bisa masuk gara-gara saya nggak punya uang, itu bagi saya nangisnya itu nggak terampunkan loh. Jadi gara-gara itu saya tanamkan baik-baik di kepala saya, harus dapat income sekian. Karena kenapa? Duit yang ini akan saya tabungkan di reksadana itu untuk pendidikan dan tidak boleh dipakai untuk apapun. Tidak boleh kepakai. Itu tujuannya kuat. Waktu anak saya sudah sekolah dan bahkan sekarang sudah bisa sekolah di luar negeri dan semuanya sudah beres, tujuan saya berubah. Oh, saya kepengen punya apartemen. Ya kan? Jadi tujuan bisa berubah, bisa. Jadi ubah tujuanmu seiring dengan berjalannya waktu, cocokkan kembali gitu loh. Jadi tidak melulu harus pokoknya MDRT titik. No, nggak cuman itu, banyak. Oh, saya kepengen punya, misalnya saya pengen punya apartemen 3, silahkan. Tapi tujuan kamu punya apartemen itu apa? Jangan cuman pokoknya apartemen, Bu. Duh, resek banget sih cari pakai why. Loh, kalau kamu nggak tahu why-nya ya nggak bisa lah. Ya, kalau nggak kuat cannot. Dan kamu akan bete sendiri, kamu akan stres sendiri. Oke? Nah, Bu, apa pernah salah ngomong? Sering. Terus bagaimana menetralisirnya? Lu ya minta maaf aja. Susah amat. Ya. Oke. Terus kalau misalnya ada, ini yang terakhir ya, karena waktu tinggal 5 menit, saya minta panitia juga host saya ya, apakah ini sudah tinggal 5 menit. Selamat malam Bu Astuti. Kalau kliennya yang berkata kami tidak berani lagi ambil asuransi karena pengalaman asuransi yang lalu banyak rugi. Wow, ini kesempatan kamu tunjukkan bahwa kamu adalah agent yang berbeda. Kasih dia alasannya. Dengarkan saja. Dengarkan dia ngomel dari A sampai Z. Simak baik-baik pertanyaannya. Contoh, kalau dia merasa bahwa dulu dia diedukasi, saya bayarnya 10 tahun dan setelah itu saya bisa ambil dana pensiun yang wow jumlahnya dan setelah itu saya akan di-cover seumur hidup. Salah kan? Ingat ya, di asuransi jangan kejar investasi. Asuransi itu dapatnya apa? Asuransi itu kerjanya apa? Proteksi, dan proteksi itu biaya. Jadi tidak akan pernah kita BEP. So, bagi kalian yang masih berpikir bahwa asuransi itu investasi, tolong bertobat hari ini ya. Supaya apa? Waktu kita menjadi agent yang bertaraf internasional, kita juga akan mengedukasi klien dengan benar. Nah, saatnya kamu ngomong sama klien. Tidak ada yang salah dengan produknya,
ya kan? Terus mungkin penjelasannya aja yang mungkin kurang tepat saja. Ya, jadi istilahnya mungkin agentnya bukan berhati jahat, tapi pengetahuannya aja kurang. Maafkan saja. Dan kita istilahnya apa? Jangan menjatuhkan satu dengan yang lain, jangan teman-teman, ya. Tetapi kita melengkapi saja apa keterangan yang kurang. Pak, yang benar ya, bayarnya bukan 10 tahun. Sebenarnya adalah sampai kapan Bapak mau diproteksi. Itulah masa bayar kita. Ya. Tetapi kalau misalnya Bapak tiba-tiba berhenti di tengah-tengah, terus pastikan saldonya cukup untuk bayar. Oh, enggak bisa saya gini-gini. Enggak, itu asuransi dimanapun ya seperti itu. Terus Pak, kalau Bapak sudah merugi yang pertama, jangan sampai Bapak merugi yang kedua. Kalau sampai ada apa-apa sama Bapak, kalau nggak pakai asuransi nih, kalau tiba-tiba terjadi sakit masuk rumah sakit, tabungan mana yang mau dikorbankan Pak untuk bayar? Kalau saya boleh saran, yang sudah lalu biarlah berlalu, tapi ke depannya jangan sampai kita merugi lagi. Karena asuransi itu benar-benar kita butuhkan untuk apa, Pak? Untuk perencanaan keuangan keluarga kita, biar keuangan keluarga kita aman. Ya, dan kita juga tenang waktu kita sakit. Karena kenapa? Loh, kan rumah sakit mana aja yang Bapak mau? Dokternya juga silahkan Bapak pilih. Terus Bapak nggak usah pusing dengan biaya, karena kenapa? Sudah ada sekian miliar dari proteksi yang Bapak beli. Boleh dong kenalan sama saya ya, supaya apa ya, kita memiliki pengalaman asuransi yang baru. Untuk apa menggantikan yang lama? Karena life must go on, Pak, dan resiko kehidupan itu masih tetap ada. Ya kan, jadi kadang-kadang saya juga istilahnya itu satu kali kadang nggak bisa, teman-teman, nggak apa-apa. Saya ada klien dia 3 tahun, gara-gara yaitu diterangkan merugi, terus dia sudah masuk 500 juta, terus duitnya tinggal 200, ngamuknya itu sampai wala, padahal saya itu loh bukan agentnya, tapi ngamuknya sama agent tuh pukul rata semua. Kamu agent asuransi juga, pulang, pulang. Aku nggak mau lihat agen asuransi itu. Hidupku dulu tenang-tenang, sekarang lihat kamu malah tidak tenang. Terus dalam hatiku, lu kok lihat saya tidak tenang sih, wong saya baru mau kenalan sama dia gitu kan. Tapi memang saya mengaku saya dari perusahaan asuransi ini gitu kan ya. Terus ngamuk gitu kan ya. Nggak apa-apa. Bu, kalau saya boleh apa ya yang membuat Ibu marah ya? Tahu nggak kamu? Terus dia cerita dari A sampai Z. Jadi saya simak baik-baik. Dan saya kasih dia edukasi yang benar. Halah, kamu tuh pintar ngomong, pulang. Nggak apa-apa, pulang ya pulang. Tapi setelah itu saya saya tetap encourage dia. 3 tahun kemudian dia bilang, kamu luar biasa ya Stuti ya, kamu sabar menghadapi saya, dan saya tahu saya tuh butuh asuransi. Dan sekarang preminya lebih dari 2 miliar di saya. Nanggap teman ya, sabar dan tetap lakukan kebaikan.